sudah jam 10:10 ya, jadi agak lambat kita 20 menit. Baik, kita menyampaikan materi hari ini mengenai mencari gagasan baru ya. Jadi mencari gagasan usaha itu seperti apa sih ya? Tentunya ketika Anda ingin merancang sebuah proposal ya, proposal suatu kewirausahaan itu mencari suatu gagasan usaha itu seperti apa ya? Ya, misalnya di sini kita mulai dulu ya. Tujuan pengajaran pada hari ini adalah menjelaskan cara-cara mencari gagasan baru. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan bidang usaha kelompok kreatif. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan bidang usaha kelompok konsultatif. Dan yang keempat adalah menjelaskan bidang usaha kelompok pelayanan. Dan yang kelima adalah menjelaskan bidang usaha kelompok analitis. Dan yang terakhir adalah menjelaskan ide usaha dari imitasi ya. Nah, kita lihat dulu suatu game ya. Tapi kita di sini agak sulit juga ya kalau mempraktekkan game yang ada ini ya. Skip aja ya. Kemudian bagaimana mencari satu gagasan usaha itu pertama adalah mempelajari bisnis yang sudah ada ya. Jadi itu biasanya yang awal-awal dipikirkan ya. Jadi apa yang ada ya, misalnya kayak boba misalnya atau cappuccino cincau atau ayam goreng itu kan suatu bisnis yang sudah ada ya. Artinya memang banyak orang sudah mengusahakannya. Tetapi dalam hal ini memang kita perlu inovasi yang lain sehingga beda dengan usaha yang dimiliki oleh orang lain ya. Kemudian juga adalah mengkaji input dan output suatu bisnis ya. Jadi apakah dalam hal ini sumber daya Anda. Jadi dalam hal ini kemampuan yang ada di dalam Anda sendiri itu bagaimana ya. Kemudian outputnya keluar ya. Jadi ketika mulai suatu usaha itu dipikirkan baik itu dari kajian dalam diri sendiri maupun dari luar ya. Jadi dukungan warga, dukungan dari sekitarnya ya. Kemudian juga mengkaji pasar ya atau konsumen. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis tren. Jadi menganalisa suatu tren populasi dengan populasi dan data demografi ya. Nah, ini biasanya agak sulit juga ya memainkan peranan juga di sini. Kita tren pasar sih bisa kita lihat dari banyaknya orang menggunakan suatu produk ya, apakah itu barang atau jasa ataupun makanan ya. Kita lihat dari tren itu banyaknya orang membeli ya. Nah, dan data demo kan penduduk ya. Nah, kalau biasanya ya setahu saya yang mempunyai survei ya ketika suatu usaha itu mau didirikan ya, tapi kan kayak Wong Solo itu kan dia punya brand nama yang sudah cukup terkenal ya. Jadi yang namanya Wong Solo itu ya ketika dia mau mendirikan suatu warung lah istilahnya kan warung atau rumah makan Wong Solo di suatu tempat itu dia melihat dulu trennya ya, tren populasi apakah memang di masyarakat misalnya di kabupaten Plehari misalnya didirikan Wong Solo misalnya, apakah tren di sana itu orang masyarakat itu senang makan di luar ya. Nah, itu kan yang kita lihat ya. Kemudian jumlah penduduknya juga. Nah, jumlah penduduknya siapa di sana misalnya kalau sunyi kan orang tidak akan membuka Wong Solo itu kalau dia misalnya kemungkinan
orang kemampuan belanjanya itu kurang ya untuk makan di luar misalnya. Nah, jadi artinya itu sesuatu yang memang harus jadi memang kalau itu punya kemampuan seperti itu kayak semacam dia angket atau kuesioner atau survei ya. Jadi dia menyewa suatu lembaga dia ya karena memang kan eh, yang nama waralaba besar punya sesuatu yang modal yang besar dan tentunya juga dia punya tidak mau rugi juga ya ketika dia menanamkan modalnya di sana timbul tutup ya. Nah, kalau kita lihat kan tren di Banjarmasin itu Wong Solo ada sekitar berapa cabang ya? Ada 4 kalau tidak salah ya. Jadi di Masjid Raya 1 ya dekat Masjid Raya 1, di Japri Jam-Jam 1 ya, kemudian di mana lagi ya? 3 apa di Gatot ya. Di Gatot 1, oh di Kayu Tangi 1, jadi 4 ya. Nah, artinya kan tren dari orang makan walaupun misalnya ada saingan waralaba yang lain ya, apalagi waralaba asing ya, itu tidak mematahkan ya, artinya tidak mengecilkan dari kesempatan orang belanja untuk makan di Wong Solo ya. Nah, itu kan artinya kita menganalisis dulu ya ketika kita membuka suatu kegiatan usaha dan juga mengkaji tren ekonomi. Nah, tingkat pendapatan masyarakat ya rata-rata penghasilan didapat itu dari mana? Dari usaha berdagang kah? Kalau dari PNS kan mungkin dari sekian persen ya. Tapi mungkin yang lebih banyak orang berdagang, yang lebih banyak ya dominasi. Nah, kalau di desa kan orang petani, mana mungkin kan misalnya belanjanya Wong Solo misalnya kan. Nah, itu kan harus dipikirkan ketika membangun suatu rumah makan ya. Kemudian juga di sini kadang-kadang kita perlu juga meniru ya, bukan berarti kita meniru itu sesuatu yang tidak boleh ya. Jadi meniru itu tetapi kemudian dimodifikasi ya. Seperti cappuccino cincau kan itu kan banyak nih orang jualan cappuccino cincau. Tapi trennya seperti apa yang bisa dimodif ya, yang membedakan dengan jualan orang yang lain. Jadi meniru dan memodifikasi ya atau di sini kita bisa 4P ya, place, price, produk dan promotion. Nah, Milky Bubble itu kan cukup lumayan maju juga ya di Banjarmasin. Artinya kan dia punya suatu tempat yang menarik ya, kemudian harga bersaing, produknya juga macam-macam ya, kemudian juga keahlian dalam mempromosikan ya. Ini misalnya beli 2 dapat 1 ya. Nah, itu kan promo ya. Nah, itu kan juga menarik konsumen ya dalam hal ini. Jadi kita melihat ya yang namanya modifikasi P tadi ya, place, apa tadi? Price, produk, dan promotion ya. Jadi apa yang diinginkan konsumen? Bagaimana cara memuaskan konsumen ya? Kemudian apakah cara terbaik untuk memuaskan konsumen? Jadi konsumen itu kan memiliki keinginan ya di dalam 4P itu ya. Jadi kan misalnya tempat yang menarik ya, apalagi sekarang kalau tempat makan itu yang Instagramable ya biasanya seperti itu kan buat foto-foto dan sebagainya ya. Jadi kita harus tahu apa yang diinginkan konsumen ya dalam 4P itu ya. Jadi harga jangan terlalu mahal ya. Kemudian juga apa tadi? Dalam hal makanan. Kemudian promo tadi ya beli 2 itu terjadi suatu gap ya dengan pelaku usaha ya. Jadi apakah itu produk atau jasa yang dapat ditawarkan itu menjadi sesuatu yang menjadi minat konsumen ya. Analisis dimensi ya. Nah, ini juga apakah tinta itu cepat kering ya. Kemudian pennya itu warna-warni ya atau tutup bahannya. Nah, kemudian juga fungsinya apa ya. Nah, analoginya ini mana bergeraknya ya
geraknya, mobil, sepeda motor listrik juga ya. Nah, ini ada analisis dimensal ketika kita lihat dalam usaha itu kemasan bentuk cara membersihkan. Nah, ini menggambar baju ya, mengkreasikan baju. Jadi kadang-kadang orang yang bisa mengkreasikan baju itu, menggambar pola baju itu kan tidak selalu dia bisa menjahit ya. Jadi seperti istrinya wali kota Banjarbaru ya, Aditya Arifin itu, dia ternyata punya bakat yang luar biasa ya, sekarang juga mendunia karena dia bakat mendesain itu ya, mendesain mode ya, mode baju ya, dan lain-lainnya, fashion ya. Nah, artinya kan semua itu perlu digali ya, kemampuan yang ada di dalam diri masing-masing itu seperti apa ya. Jadi memang hubungan atas ide dan peluang. Di kreativitas kita lihat juga peluang ya, peluang usaha ini juga apa ya, pandai memanfaatkan pasar biasanya ya. Jadi tidak hanya kreativitas, kalau kreativitas tidak dikembangkan, idenya itu akhirnya melempem ya, seperti kerupuk yang melempem, jadi tidak bisa jalan ya. Tetapi kalau kita bisa melihat peluang itu, maka kreativitas dan ide itu akan jalan ya kalau kita melihat peluang. Nah, contoh ide yang gagal di peluang. Nah, ini adalah satu contoh Japan Invention Unsuccessfulness ya, karena tadi tidak bisa melihat peluang yang ada ya. Jadi memang ada 4 cara ya untuk menilai apakah sebuah ide itu merupakan peluang yang baik. Pertama pasar ya, kemudian potensi pertumbuhan pasar, kemudian biaya dan resiko. Setiap usaha itu pasti ada resiko ya, tetapi kalau bisa resiko diminimalisir ya, jadi ditekan sekecil mungkin. Ini kan juga sangat penting ya kita melihat potensi pertumbuhan pasar, kemudian kemudian jenis produk. Apakah ini dirancang secara ukurannya ya, kemudian sasaran untuk penjualan itu pangsa pasarnya kemana. Kemudian dikembangkan lagi ya, pengembangan usaha itu strategi usaha ya, bisa dikatakan seperti itu ya, dalam hal pasar minus plusnya ya. Kemudian marginnya cukup, kemudian resiko persaingan ketat atau tidak ya, sulit atau mudah ditiru barangnya. Jadi kemungkinan itu harus dilihat ya, plus minusnya ya. Jadi kalau di situ nanti dilihat, jadi kayak semacam membuat suatu format list penilaian ya, peluang suatu ide ini, makanya kan dilihat misalnya pasarnya seperti apa ya, minus plusnya. Nah itu bikin seperti daftar ya, daftar, kemudian ekonomi, marginnya seperti apa, risikonya persaingan ketat, tidak sulit untuk mudah ditiru ya. Nah, itu dibuat semacam list potensi peluang suatu ide gagasan. Nah, tips praktisnya ya, carilah ide bisnis itu dengan pertama adalah sering menghadiri pameran perdagangan dan investasi. Biasanya
ada pameran yang diadakan oleh pemerintah kota ya, kemudian ada pameran yang diadakan oleh pemerintah provinsi. Tapi selama corona ini jarang ya. Biasanya kan ada pameran untuk hasil-hasil produk, usaha mikro dan kecil ya, itu bisa menjadi gagasan ide bagi Anda. Tetapi ya memang ya tadi bisa dilihat dari IG aja atau promo-promo yang ada di Facebook kalau memang tidak ada kesempatan untuk menghadiri pameran perdagangan dan investasi ya. Kemudian mempelajari keahlian tenaga kerja lokal. Jadi artinya di sini keahliannya apa ya? Masak kah, menjahit kah, ya, menyulam. Nah, itu harus dipelajari ya keahlian. Jadi investigasi material lokal dan sumber daya lainnya, kemudian juga mengkaji peluang substansi produk impor, substitusi produk impor ya. Jadi memang di sini kita yang namanya ini ya, kadang-kadang tidak selalu kita bisa kayak menjahit ya, tidak selalu kita bisa menjahit ya. Kadang-kadang orang yang berbisnis itu katanya ada yang waktu Ibu melihat di TV itu tidak bakat masak dia, ternyata dia berbisnis di bidang memasak, tapi mungkin ada keahlian lainnya atau dia mau belajar tentang itu. Jadi tadi bakat itu kan 10-20% aja yang kan khas ya. Jadi kesuksesan seseorang itu kan melihat peluang, kemudian sisanya adalah kerja keras ya. Jadi memang tidak ada yang tidak mungkin ya dalam memulai suatu usaha ya. Dan memang kenapa mata kuliah kewirausahaan ini dimulai di semester 2, jadi hendaknya kalian ini memang memulai dari sekarang ya. Jadi ibaratnya kalau sudah lulus jadi sarjana hukum itu tinggal memetik hasilnya aja. Jadi memulai suatu prosesnya, jadi jangan menunggu sukses itu setelah sudah tua ya. Jadi artinya di sini mulai sekarang ya satu usaha itu, jadi sehingga nanti ketika lulus Anda tidak apa ya, tidak orang misalnya mencari pekerjaan ya, Anda karena sudah punya usaha tidak perlu apa ya, ribut atau sibuk untuk mencari pekerjaan atau bekerja dengan orang lain ya. Karena kan kalau usaha sendiri kan Anda bebas ya menentukan waktunya ya dibandingkan kalau harus bekerja dengan orang lain ya. Itu sih harapan dari pemerintah ya untuk mata kuliah kewirausahaan ini ya. Jadi quote-nya ya, quotation-nya ini ketika satu pintu tertutup, maka pintu lainnya terbuka ya. Jadi namun kita seringkali terpaku ya menyesali pintu yang tertutup itu hingga tidak bisa melihat pintu yang lain yang terbuka bagi kita ya. Jadi artinya jangan mudah menyerah ya. Jadi ketika pintu tertutup, cari pintu lain yang terbuka. Ini adalah pendapat dari Alexander Graham Bell ya. Jadi teruslah maju dengan ide-ide yang cemerlang ya. Mudah-mudahan juga dengan adanya membuat proposal ini menjadi penyemangat Anda ya. Jadi karena tidak ada kesempatan kemarin kan Maret ya untuk mengajukan proposal ini, mungkin hanya segelintir orang yang sempat mengajukan proposal kewirausahaan ya, tapi bukan berarti itu tertutup pintu ya, artinya di sini artinya nanti di semester depan di semester yang akan datang ya di tahun depan itu bisa mengikutinya dengan menyempurnakan proposal yang sudah dibuat ya. Dan kemarin saya lihat di e-learning itu terakhir tanggal 8 ya, 8 April. Jadi setelah itu nanti tolong siapkan dalam bentuk presentasi ya atau PP ya. Jadi mungkin sekali 2 atau 3 atau 4 ya yang maju per kelompoknya nanti. Ibu nanti belum memprint lagi mencari-cari nanti yang untuk kelompoknya atau tolong nanti bagikan ya ketua kelas. Nanti biar Ibu print nama-nama kelompoknya itu kemarin tidak sempat print ya.
Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan dulu terkait dengan mencari gagasan usaha ya. Nah, mungkin juga di sini ada tambahan sedikit ya. Nah, di sini cara menemukan ide bisnis bagi pengusaha pemula ya. Nah, di sini jadi metodenya ini terukur ya. Oh, dalam memulai ide bisnis ini dicari dapat diperoleh melalui presentasi yang dilakukan ya untuk memastikan jenis bisnis yang ada ya. Tetapi risetnya tidak usah yang susah-susah ya, mungkin kita melalui observasi atau pengamatan ya. Itu kan biasanya kalau yang dilakukan Uang Solo itu memang risetnya tiap ya dilakukan oleh suatu lembaga khusus dan survei ya. Jadi riset bisnis ini dilakukan dengan bantuan teknologi. Nah, bisa saja di sini kan sekarang kan kalian ini pada canggih-canggih semua ya menggunakan aplikasi ya. Saja melalui aplikasi Google Trend. Jadi Google Trend itu cari apa yang lagi tren saat ini. Nah, itu bisa dijadikan ide untuk memulai suatu usaha ya. Jadi mengetahui tren bisnis pada suatu ya, jadi lokasi tertentu di mana ya. Nah, kalau di Banjarmasin itu trennya yang seperti apa? Misalnya seperti itu ya. Jadi melalui presentasi dan angka pencarian informasi tertinggi. Jadi sekarang enak aja lah, kita tidak perlu pakai lembaga survei juga, cukup pakai aplikasi juga bisa terjawab ya untuk riset dan presentasi, memastikan untuk jenis bisnisnya seperti apa ya, produknya yang mana yang bisa kita jual. Tapi yang rame ya kalau kalau dilihat dari tren itu skincare ya. Sekarang kan skincare itu tidak hanya digunakan untuk perempuan ya. Sekarang juga laki-laki bisa menggunakan juga skincare ya. Nah, itu kan artinya ada kecenderungan tren tadi ya yang bisa kita lihat. Kemudian juga apa tren makanan juga ya. Saya tidak tahu kalau untuk tren anak muda itu apa minuman ya. Nah, itu bisa dilihat dari Google Trend tadi ya. Nah, silahkan nanti mencobanya ya. Nah, kemudian bisa juga di sini serap ide ya dari masalah tiap orang. Jadi setiap orang itu memiliki masalah dan setiap masalah pasti membutuhkan suatu solusi. Nah, jadi dari masalah orang itu, nah misalnya kesulitannya apa? Nah, itu kita bisa menyerap ide itu untuk menjadikan suatu usaha ya. Ya kan dari kecenderungan kamu lihat titik Menteri Menteri Pendidikan kita ya, Nadiem Makarim itu berawal jadi ide gagasan aplikasi Gojek itu sebenarnya adalah beliau itu suka naik ojek Jakarta itu menghadiri rapat itu dari satu tempat ke tempat yang lain kalau naik mobil itu katanya macet. Jadi kemudian selama itu dia survei. Jadi survei dari ojek yang biasa kan. Jadi kan dulunya kan tidak ada aplikasi ya. Jadi tidak ada aplikasi naik ojek. Tapi kan dia menganggap ojek itu menjadi suatu yang biasa aja, katanya tidak apa ya, tidak profesional lah ibaratnya pelayanannya, kemudian juga dari penampilannya katanya yang agak kurang menarik ya. Akhirnya dia dari survei-survei yang ada itu lalu dia membuat suatu aplikasi itu dari kesulitan-kesulitan dia lah ibaratnya kan karena dia sering naik ojek dan kadang-kadang ketika dia selesai rapat katanya mencari keluar kemudian mencari ojek yang lain ya itu tidak ada standby di pangkalan kan biasanya kan kalau ojek-ojek itu di pangkalannya masing-masing ya kan. Nah, artinya dari kesulitan-kesulitan itu
dia membuat satu ide gagasan untuk membuat aplikasi Gojek ya. Dan dulu kan yang namanya Grab itu di luar negeri ya. Jadi untuk di Indonesia tidak ada aplikasi khusus Gojek itu ya. Kemudian dia mencoba lagi ya melakukan survei riset itu kepada para ojek itu adalah menitip suatu barang. Ternyata katanya barang itu sampai aja pada tujuan, katanya kan mungkin menitip dokumen dari satu kantor satu ke kantor yang lain ya. Ternyata sampai oh berarti bisa saja ini dikoordinasikan katanya, maksudnya dibuat suatu bisnis. Nah, artinya kan di sini itu peluang ya dari suatu kesulitan yang dia alami ya, lalu dijadikan suatu bisnis usaha, lalu berkembang kan yang sekarang ini ya. Jadi setiap orang itu kan pasti memiliki masalah dan setiap masalah pasti membutuhkan solusi. Nah, masalah-masalah yang awalnya bersifat personal rupanya akan menginspirasi dan dikembangkan menjadi ide bisnis cemerlang ya bagi banyak pembisnis sukses. Nah, jadi seperti Nadiem Makarim itu adalah pembisnis sukses. Dia mampu mengorganisir para ojek ya seluruh Indonesia ya dengan aplikasi yang dia kelola. Contoh itu memang paling sederhana misalnya. Nah, laundry ini juga awal dari kesulitan para anak kos ya, yang mungkin juga para ibu rumah tangga atau yang sambil bekerja juga ya. Nah, ini kan memanfaatkan usaha laundry ini kan dari kesulitan, dari kan yang ada ya. Jadi karena misalnya banyak anak tidak sempat juga untuk mencuci, jadi lalu diserahkan kepada yang namanya laundry, misalnya juga bisa seperti itu ya. Nah, ini kan juga contohnya adalah mahasiswa yang tidak sempat mengurus cucian ya, dan sulit mencari jasa asisten rumah tangga bagi para ibu-ibu bekerja ya. Jadi muncullah yang namanya jasa laundry menjadi solusi paling untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian selain belajar dari kesulitan orang lain atau kesulitan diri sendiri, tadi ya, itu belajar dari kesuksesan bisnis orang lain. Jadi makanya kan kemarin Ibu ada menugaskan kalian untuk wawancara kepada wirausaha, ya, wirausaha atau pengusaha yang lain. Nah, Anda bisa menggali atau belajar dari kesuksesan orang lain ya. Jadi usaha yang sukses ya, misalnya kan sekarang enak ya nonton-nonton, tidak perlu kita membaca biografi seseorang ya. Cukup melihat di TikTok aja kayak siapa? Yusuf Hamka ya. Kemudian Hairil Tanjung ya, itu kan orang-orang yang sukses ya. Dan mereka bilang kesuksesan itu bukan sesuatu yang instan yang dilakukan oleh Indra Kents ya. Nah, itu cara yang salah untuk menuju sukses ya, dengan cara tipu-tipu atau dengan yang namanya game online tadi ya. Nah, artinya kan kita memulai suatu usaha itu adalah sesuatu yang dimulai dari tekad, kejujuran tadi ya, suatu modal yang sangat penting ya. Jangan memulai sesuatu usaha itu dari ketidakjujuran. Karena kalau tidak jujur ya, nah itu tidak akan dipercaya orang lagi seumur hidup ya. Jadi saya tidak tahu seperti Indra Kents itu ketika nanti keluar dari penjara, apakah ketika dia memulai usaha itu akankah dipercaya orang lain ya kan? Nah, jadi memang modal suatu itu pertama adalah kepercayaan, kemudian kejujuran dan amanah ya. Ketika kita menjalankan usaha itu amanah. Jadi dari ini kita lanjut lagi ya ke laptop ya, kembali ke laptop. Dari sana Anda bisa menyaring ya dari kesuksesan bisnis orang lain itu ya, mengaplikasikan sebagai gagasan untuk ide bisnis yang hendak dirintis ya. Tapi menduplikasi sebuah bisnis yang
sukses itu tidak harus sama persis. Jadi tidak harus selalu sama persis ya ketika kita menduplikasi usaha yang orang yang sudah sukses ya. Kemudian juga jangan lupa untuk mengamati, meniru, memodifikasi bisnis tersebut agar bisnis yang akan Anda tekuni itu sedikit berbeda. Jadi memang namanya usaha itu harus different ya, ada perbedaan ya, divergensis ya. Jadi memiliki ciri khas. Jadi kekhasan kita apa ya? Jadi memiliki nilai lebih dari bisnis yang sudah ada. Kemudian juga kita bisa belajar dari kekurangan pesaing. Nah, kita kan biasanya namanya usaha itu pasti ada saingan ya. Nah, kita belajar dari kekurangan pesaing kita itu ya. Jadi dalam hal menemukan ide untuk bisnis, ternyata dapat Anda temukan dari kelemahan kompetitor. Anda bisa menjelajahi sosial media ya atau website bisnis yang memiliki produk atau layanan serupa dengan bisnis yang Anda tekuni. Lihat bagaimana tiap orang itu memberi ulasan di kolom komentar. Jadi memang kolom komentar ini sangat membantu ya ketika kita memulai suatu bisnis ya. Nah, jadi catat apa saja kelemahan yang ada, hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh pesaing Anda. Inilah yang dapat menjadi ide bagus melahirkan sebuah bisnis baru ya. Jadi misalnya jasa lulur timung, misalnya Hapabi ya, itu kan sekarang banyak juga yang selain lulur timung Hapabi. Nah, itu kan apa yang kekuatan kita yang dalam hal ini memungkinkan kita. Tapi ini bukan berarti kita curang ya, bukan ya, tetapi kita melihat dari kolom komentar dari konsumen. Nah, itu bisa jadi peluang yang kekurangan dari pesaing ya. Nah, kemudian ikuti perkembangan tren. Tren adalah sesuatu yang banyak diminati oleh sekelompok orang pada satu waktu ya. Jadi karena itu sebuah ide bisnis yang mengikuti tren akan berpeluang untuk digemari ya dan banyak menjaring konsumen dalam waktu cepat. Jadi tidak ada salahnya memang kita selalu mengikuti tren ya selama Anda mampu membuat bisnis tersebut berbeda dengan yang lain. Tetapi karena sebuah tren biasanya cepat berlalu, maka pastikan Anda memiliki solusi seandainya tren bisnis itu sudah tidak lari atau sudah memudar ya. Jadi dalam hal ini memang kalau trennya itu kan cepat berlalu ya, kalau itu sudah habis saya. Jadi kita harus memutar balik usaha yang memang dimungkinkan untuk dilihat dari kemampuan budget ya, minat Anda miliki agar sukses dan disukai oleh konsumen ya. Jadi memang ada kan beberapa produk-produk itu yang musiman ya, musiman. Jadi kita harus mutar balik lagi ya supaya bisa bertahan dengan. Nah, kemudian juga kita di sini dalam mengelola keuangan bisnis ya. Ada software, ada jurnal ya, ada aplikasinya juga ya. Kalau untuk laporan keuangan ini ada aplikasinya, bisa saja didapatkan apakah itu di Google ya ataukah di aplikasi handphone ya. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan dulu. Oh ya, Ibu menghidupkan dulu inilah mengisi daftar hadiah.
untuk mengisi daftar hadis. Ya, adakah yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan ya hari ini ya. Ini Jangan bertanya, Bu, lupa. Ya, silahkan. tentang tugas proposal, Bu. Iya, Ada jadwal kegiatan sama rencana biaya itu dipisah kah, Bu? Terlampir atau digabungkan jadi satu, Bu? kalau biaya tersendiri ya, biaya tersendiri. Estimasi aja kira-kira berapa ya. Kan namanya juga perkiraannya, Denis. Kemudian yang untuk kegiatan itu kan mulai dari persiapan membeli bahan, misalnya kalau suatu produk makanan ya. Nah, kalau ini apa rencananya apa, Denis? Kalau dari kelompok kami, Bu, tentang lulur, Bu. Lulur ya, Ya. berarti kan dari persiapan membuat persiapan bahan ya. Nah, itu kan kegiatan namanya ya. Nah, itu jadi kalau dengan kegiatan seperti itu dibedakan dulu, Denis. Ya, Denis bisa diterima, Denis? Oh, oke, Bu, bisa, Bu. Ya, ada lagi yang lain. Hari ini kita pertemuan yang ke-9 ya. Ya, ada lagi yang lain? Izin bertanya, Bu. Ya. Di bagian kalau kalau salah Bu. Nah, itu tuh kan ada di seluruh yang tentang itu mengembangkan produknya dari awal atau produk salah. Apa coba bacakan, Tom? Ibu kan apa? Bacakan lagi sekali, Dina. Ini Bu lagi mencari Pak. Oh iya, kadang megang gue Ibu, makanya betakun lo nikam. Di bagian target usaha, Bu Ai. Target usaha. Bentar gua urai tentang target-target pemasaran, sistem pemasaran dan distribusi. Oh, berarti ke pemasarannya. Misalnya kalau ini dibuat iklan kah? Kan sudah dilajari kalau oleh Pak Anu cara membuat iklan bisa aja masukkan itu iklan. Jadi target usaha misalnya dipasarkan di media sosial misalnya atau dari mulut ke mulut. Nah, itu. Makasih banyak, Bu. Nah, jadi bisa saja yang iklan yang sudah dibuat itu dimasukkan ke dalam proposal lah. Tapi beda kelompok kah? Tapi beda kah antara proposal dengan iklan yang disuruh buat tuh kemarin? Kalau kami kelompoknya sama, Bu, tapi pas di iklan kami bikin dessert. Oh, beda lah lawan yang di iklan lah dengan yang di proposal usahanya lah. Oh yes, nanti dibikin yang baru aja kalau bisa ya. Tapi kalau ini ya cukup aja di misalnya media sosial misalnya kan. Kalau memang kalau untuk supaya proposal itu menarik ya, kalau untuk bisa menang hibah itu salah satunya adalah ya iklan tadi ya. Jadi kemampuan pemasaran karena kan yang penting dalam tonggaknya wirausaha ini kan kemampuan memasarkan ya kan.
keberhasilan suatu usaha itu dilihat dari kemampuan memasarkan suatu produk, barang atau jasa, ya kan? Seperti itu. Ya, ada Bu lagi izin yang lain? bertanya Bu, Ya, untuk bagian lampiran tuh kan ada disuruh fotokopi KTM, KTP sama transkrip nilai. Itu tuh semua anggota kah Bu? kadusah, Gen. Oh, kada usah kan? Paling biodata aja, biodata teman kelompok kamu aja, gini yang dimasukkan. Itu kan yang kalau memang mau mengajukan hibah, ini kan cuma untuk latihan aja dulu ya. Jadi kada usah, Gen. Pakai KTP itu kada usah, cuma lampirkan aja biodata teman-teman Anda, kemampuan maksudnya kelebihannya apa, kayak itu. Nah, di dalam biodata itu. Ya, ada lagi yang lain? Ya, jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Yang kemarin Ibu lupa memperbaikinya, nanti Ibu akan perbaiki. Ada yang katanya lupa absennya padahal hadir di Zoom katanya. Ya, kalau tidak ada lagi, jangan lupa nanti lengkapin nanti dengan PPT ya, untuk kita diskusikan setelah tanggal 8, berarti presentasinya itu tanggal 12 ya, 12. Tapi nanti saya tentukan aja ya kelompoknya ya, kelompok 1, kelompok 2 dulu kah, atau nanti. Tapi siapkan aja gini dulu semuanya lah, biar ada PPT-nya yang menarik, diusahakan ya dibuat ya. Itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Bu. wabarakatuh. Makasih Bu.